Tapi sektor-sektor yang kemarin-kemarin mendorong itu malah kolaps gitu. Contoh misalnya transportasi dan pergudangan itu sampai berapa persen tuh kemarin Kak? Kalau gue lihat kemarin ini tanggal 5 Agustus kan BPS juga ngeluarin data ya. Untuk Q2 2020 gitu. Bisa gimana Bay data-data yang dikeluarkan oleh pendapat lu gimana tentang data-data yang dikeluarkan oleh BPS di kuartal 2 2020 ini buat Indonesia? BPS bagus ya pada saat mempublikasikan data kontraksi yang terjadi di Indonesia itu diawali dengan perbandingan, karena memang biasanya kalau kayak Kementerian Keuangan pun kan mengcapture dulu kondisi apa sih sebetulnya yang terjadi di luar sana juga gitu ya, karena kita tuh nggak sendirian gitu kan. Jadi kita nggak yang Indonesia doang, Indonesia mengalami resesi gitu ya, kemudian dipertanyakan kehadiran pemerintahnya di mana dan sebagainya, karena ini dialami sebetulnya oleh banyak negara gitu Kak gitu ya. Kalau di catatan gua nih contoh misalnya nih ya, kalau year on year kontraksi ekonomi yang terjadi itu yang paling tadi lu sendiri mention Inggris 20% ya, gitu 20%. Itu Q2Q atau Q ya, Q2Q ya. Oke, kuartal ya. Nah, kalau year on year gitu contoh misalnya di Amerika Serikat dia nih ya, kalau gue lihat nah ini 9,5% kontraksi ekonominya gitu ya. Jadi di kuartal 2 gitu ya, dalam dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu tuh jatuh 9,5%. Kemudian Korea Selatan 2,9%, Uni Eropa 14,4%, ini average di Korea Selatan, dan di kita 5% gitu ya, sekitar 5,4% lah ya, kayak gitu. Nah, itu gambaran yang terjadi gitu ya di dunia ataupun di negara-negara lain ya, ataupun di Indonesia gitu. Gitu sih Kak. Menjawab apa ya? Menjawabnya. Mungkin pertanyaan gue adalah, kemarin sempat gue baca tuh data BPS gitu. Banyak sekali sektor yang pastinya mengalami kontraksi ya, baik penurunan. Tapi masih ada sektor-sektor yang positif gitu. Bahkan ada 3 ya. Salah satunya pertanian. Itu gitu. Menarik, betul. Menarik. Sebenarnya gue pengen di situ baik. Apa nih? Mengapa di saat ada yang negatif gitu, muncul nih positif di pertanian gitu. Gimana Mbak ini? Jadi gini, pertanian tumbuh positif dan itu cukup besar loh. Kalau kuartalnya itu bahkan dia sampai belasan persen kalau nggak salah ya. Sektor pertanian itu contribute to pertumbuhan ekonomi kita gitu. Nah itu sebetulnya karena musim panen aja sih Kak gitu. Jadi kita diuntungkan dengan musim panen, terutama panen ini ya, panen tanaman pangan itu tumbuh didorong oleh pergeseran musim taman yang mengakibatkan puncak panen padi terjadi pada triwulan 2 2020. Jadi itu kita diuntungkan di sana gitu. Nah cuman yang memperparah memang kondisi kita, keterpurukan pertumbuhan ekonomi kita itu ada di sektor-sektor yang utama gitu, yang sebetulnya mereka adalah sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita selama ini. Kan kita selama ini kan di average-nya 5% ya, gitu, tumbuh 5% gitu, agak konstan 5% gitu. Nah, tapi sektor-sektor yang kemarin-kemarin mendorong itu malah kolaps gitu. Contoh misalnya transportasi dan pergudangan gitu, itu sampai berapa persen tuh kemarin Kak? Kalau gue lihat, data year on year-nya itu sampai minus 30,84%, minus 30% bos, gitu. Year on year gitu ya. Jadi padahal sektor transportasi dan perdagangan itu salah satu kontributor utama ini gitu, pertumbuhan ekonomi kita gitu. Kemudian juga ada misalnya sektor akomodasi dan makan minum, ini juga jatuh sampai 20% gitu. Dan yang paling menarik adalah jumlah sektor pariwisata kita juga kolaps. Dan itu memang sebetulnya wajar ya, hampir di semua negara juga jatuh. Dan bayangin Kak, jumlah wisatawan kita tuh jatuh 80-an%, lebih dari 80%, baik itu kuartal to kuartal ataupun year on year gitu. Jadi dan itu ya memang karena kebijakan PSBB itu kan, jadi wajar itu, dan akhirnya berpengaruh juga pada pertumbuhan ekonomi kita gitu sih, kayak gitu. Nah cuman yang gua agak cukup kaget gitu ya, bahwa ternyata government spending kita, nah ini belanja negara kita ternyata negatif Kak, gitu. Belanja negara artinya apa?
Artinya kalau gue sih melihat ada ada keterhambatan di sini dalam pemerintah mengeluarkan spendingnya. Padahal kan sebenarnya kita berharap gitu ya, oke lah, negara kita banyak tumbuh akibat konsumsi masyarakat yang berlebih gitu. Masyarakat konsumsi kita tuh sektor kan kalau simple nih ya, GDP itu dihitung dari apa coba? Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah net export, konsumsi masyarakat, investasi, government spending, dan net export. Nah, konsumsi masyarakat ini, individu ini yang banyak sebetulnya gitu, berapa 50%-an ya kalau nggak salah, itu kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi kita gitu. Nah, cuman di kuartal 2 ini itu pertumbuhannya tuh negatif gitu. Jadi konsumsi masyarakat artinya daya beli turun dong gitu kan. Nah, cuma government spending yang kita harapkan bahwa itu bisa tumbuh positif, tapi ternyata bisa negatif gitu. Negatif artinya apa? Artinya penyerapan anggaran ini masih belum berjalan dengan baik gitu ya kalau gua lihat. Nah, makanya ini masuk juga nih ke perpu yang dikeluarkan oleh presiden ya gitu, bahwa ada wewenang yang cukup besar dari pemerintah untuk mendorong belanjanya gitu, kayak gitu. Yang menarik bagi kita ngomongin government spending ya, kita juga tahu bahwa memang pemerintah pun sebetulnya sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Dimulai dari yang tadi lu bilang, udah ada Perpu, kemudian sekarang Perpresnya di nomor 72 2020, dan itu pun sebetulnya adalah revisi kedua dari Perpres yang dikeluarkan sebelumnya nomor 54 tahun 2020 gitu. Artinya pemerintah mencoba atau pemerintah hadir di situ. Nah, mungkin yang menarik lainnya, seperti yang lo bilang tadi, bahwa kita nih nggak sendirian gitu. Banyak sekali negara yang mengalami hal yang serupa dengan kita. Nah, positioning kita dibandingkan dengan negara-negara tersebut gimana,